Seseorang itu sudah menjadi pemimpin seluruh makhluk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Hanya saja, seseorang yang menjadi kekasih pilihannya itu tidak terkenal di bumi, tetapi amat terkenal di langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di Salam Damai, Salam Sejahtera. Saya seringkali menjelaskan bahwa setiap informasi yang saya sampaikan adalah sebuah gambaran tentang seorang manusia pilihan Allah yang berjiwa kerasulan. Seseorang itu sudah menjadi khalifah Allah pada zaman sekarang ini. Seseorang itu sudah menjadi pemimpin seluruh makhluk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Hanya saja seseorang yang menjadi kekasih pilihannya itu tidak terkenal di bumi, tetapi amat terkenal di langit. Mungkin saja kalian bisa beranggapan bahwa seseorang yang kami kenal dan yang kami ketahui itu bukanlah sosok Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Tetapi kami sangat meyakini bahwa beliau adalah seorang manusia pilihan Allah yang sudah menjadi khalifah Allah pada zaman sekarang ini, yang akan menjadi sebagai pewaris dan penerus Rasulullah. Kami meyakininya sebagai khalifah Allah karena di dalam dirinya sudah mewarisi arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad SAW ataupun mewarisi roh kerasulan. Setiap manusia pilihan Allah yang akan menjadi sebagai pewaris dan penerus Rasulullah pasti akan mewarisi semua isi dada atau isi kolbunya Rasulullah Muhammad SAW. Yang diwarisi dari Rasulullah adalah kerohaniannya. Yang menjadi penerus Rasulullah ialah meneruskan tugas Rasulullah untuk menjaga keseimbangan alam, untuk menjaga keaslian Al-Quran, dan untuk meneruskan pemegang syafaat yang akan diberikan kepada manusia-manusia yang beriman dan bertakwa yang hidup pada zaman sekarang ini. Beberapa hari kemarin, sang khalifah ataupun Imam Mahdi mendapat petunjuk sekaligus kabar baik karena orang-orang yang selama ini menolak dan membangkang terhadap kekhalifahan dirinya sedikit demi sedikit sudah mulai sadar. Mereka sudah mulai berpikir akan segala kekacauan dan kerusakan yang belum juga membaik. Mereka sudah mulai memikirkan bahwa terjadinya goncangan alam pada bumi ini dikarenakan belum sepenuh bertindaknya khalifah Allah yang sebenarnya. Karena mereka juga sadar bahwa pada satu abad atau 100 tahun yang lalu, pada saat kepemimpinan guru mereka ataupun gurunya Imam Mahdi, keadaan alam tidak terlalu mengalami goncangan yang sangat parah seperti yang terjadi pada zaman sekarang ini. Karena pada satu abad atau 100 tahun yang lalu, keadaan alam di bumi ini tetap dalam keadaan normal dan stabil. Dikarenakan pada zaman dulu, ada yang menjaga keseimbangan alam di bumi ini. Yang menjadi khalifah Allah, yang menjaga keseimbangan alam pada satu abad atau 100 tahun yang lalu adalah gurunya Imam Mahdi. Namun berbeda yang terjadi pada zaman sekarang ini. Keadaan alam di bumi pada zaman sekarang ini sering mengalami goncangan.
kekacauan dan kerusakan terjadi di mana-mana. Itu semua disebabkan karena belum sepenuh bertindaknya Khalifah Allah. Beliau belum sepenuhnya mengambil tindakan karena orang-orang yang berada di suatu majelis ilmu, tempatnya berguru dulu, masih melakukan penolakan dan pembangkangan terhadap kekhalifahan dirinya. Sang khalifah tersebut tidak gila akan sebuah gelar, tidak ingin dipuji dan dipuja oleh semua orang. Walaupun dirinya tidak diakui oleh semua orang, beliau akan tetap menjadi khalifah Allah yang hadir pada zaman sekarang ini. Beliau hanya berharap agar orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu itu mau menerima dan mengakuinya sebagai khalifah Allah yang mewarisi Nur Muhammad ataupun roh kerasulan selanjutnya setelah kepemimpinan gurunya, karena beliau ingin menjalankan wasiat dari gurunya. Seandai saja kami menyebutkan nama sosok manusia pilihan Allah yang pernah juga menjadi khalifah Allah pada 1 abad atau 100 tahun yang lalu, yang menjadi gurunya Imam Mahdi, pasti sangat banyak sekali orang-orang di Nusantara yang mengenalnya. Bahkan sosok manusia pilihan Allah yang menjadi gurunya Imam Mahdi terkenal juga hingga di luar negeri. Tetapi di sini kami tidak bisa menyebutkan nama gurunya, Imam Mahdi, yang sudah menjadi silsilah penyambung Rasulullah, karena kami mempunyai batasan dalam menyampaikan informasi tentang khalifah Allah yang akan muncul pada zaman sekarang ini. Orang-orang yang ada di majelis ilmu itu sudah melanggar moral ketuhanan. Mereka belum mau menepati wasiat dari gurunya, karena gurunya dulu pernah berwasiat bahwa tidak ada anak cucu dari keturunanku yang mewarisi aku, tetapi yang mewarisi aku datang dari luar Jawa. Yang diwarisi lagi dari gurunya adalah kerohanian Rasul ataupun roh kerasulan, bukan sesuatu hal yang lain. Rohani kerasulan itu akan selalu diwarisi pada setiap zamannya oleh manusia-manusia pilihan Allah hingga akhir zaman. Orang-orang yang berada di majelis ilmu itu tidak mau menerima dan tidak mau percaya terhadap khalifah pilihan Allah itu, dikarenakan beliau hanyalah manusia biasa-biasa saja. Mereka sangat ragu dan tidak mau mempercayainya, karena beliau bukanlah orang dari kalangan yang pintar dalam menghafal Al-Quran ataupun hadis, seperti kebanyakan para ulama ataupun kiai. Mereka ragu karena saat itu beliau masih muda dan bukanlah anak cucu dari keturunan ulama yang terkenal di dunia. Keimanan manusia masih banyak yang terhalangi oleh nafsu dan keegoan di dalam dirinya. Kebanyakan umat muslim saat ini hanya mau dipimpin oleh orang-orang yang jelas cara berpakaiannya dan selalu mau dipimpin oleh orang yang dituakan. Padahal seseorang yang akan menjadi khalifah Allah di muka bumi ini bukanlah dipilih atas kemauan dan keinginan manusia itu sendiri, tetapi dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada setiap zamannya akan selalu ada dan akan selalu hadir manusia-manusia pilihan Allah yang akan menjadi sebagai pewaris dan penerus Rasul untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Manusia-manusia pilihan Allah yang menjadi pewaris dan penerus Rasul itulah yang akan bertindak sebagai Rasul Allah pada setiap zamannya. Karena tiap masa dan tiap zamannya akan memiliki seorang Rasul
dari kalangan manusia itu sendiri. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul, Muhammad, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Quran Surat Ali Imran ayat 164. Beberapa hari kemarin, sang Khalifah ataupun Imam Mahdi mendapat kabar baik. Jika orang-orang yang berada di suatu majelis ilmu itu sudah mau menerima dan mengakui kekhalifahan dirinya, maka beliau akan sepenuhnya segera bertindak untuk memperbaiki segala kekacauan dan kerusakan yang sudah terjadi di bumi ini. Dan beliau akan segera memberantas semua kezoliman dan ketidakadilan yang semakin merajalela. Jika orang-orang masih menyembunyikan kebenaran tentang kekhalifahan dirinya, maka ke depannya bumi ini akan semakin terpuruk. Bumi ini akan semakin mengalami goncangan, karena orang-orang masih saja melakukan penolakan dan pembangkangan terhadap kekasih pilihan Allah yang akan hadir pada zaman sekarang ini. Semoga orang-orang itu segera mau menyadari atas segala kesalahan yang telah mereka perbuat selama ini, agar sang khalifah tersebut sepenuhnya segera mengambil tindakan. Saya seringkali mengatakan, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan. Terserah kalian saja, yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya, dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.